Sebelum laga dimulai, sebetulnya, banyak pihak sudah meragukan kepemimpinan wasit yang akan menjadi hakim lapangan pertandingan Bahrain kontra Indonesia. Bahkan jauh hari sebelum laga digelar, wasit yang memimpin menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan tuan rumah Bahrain versus Indonesia, Sintayong menggunakan formasi 5-4-1, yang mana formasi tersebut bukan merupakan formasi yang biasa digunakan skuad Garuda. Sedangkan Bahrain menggunakan formasi andalannya yakni 4-4-2. Awal babak pertama jalannya pertandingan, kedua negara masih sama-sama bermain secara hati-hati. Kedua tim saling mendikte permainan lawan. Walau masih sama-sama berhati-hati, namun penguasaan bola 15 menit awal, Bahrain lebih mendominasi permainan, terlebih skuad Garuda belum menemukan kolektif permainan terbaiknya. Setelah memasuki menit ke-15, pemain Bahrain mendapatkan kesempatan tendangan bebas. Akibat pelanggaran pemain Indonesia, tepat di menit 15, Bahrain mampu memanfaatkan tendangan bebas yang sangat baik. Melalui tendangan bebas spektakuler tersebut, gawang Martin Paes mampu dijebol pemain Bahrain di menit 15. Tendangan yang melesat kencang menukik ke bawah tersebut, membuat Martin Paes mati langkah. Setelah timnas Indonesia ketinggalan 1-0 oleh tuan rumah, intensitas serangan skuad Garuda semakin ditingkatkan. Tepat pada menit ke-45. Serangan apik Skayat Garuda mampu dimanfaatkan Ragnar Oratmangun hingga menjebol gawang Bahrain. Persentase jalannya pertandingan di babak pertama, penguasaan bola 52% untuk Bahrain dan 48% untuk Indonesia. Di babak pertama, skor masih imbang 1-1. Berlanjut di babak kedua, jalannya pertandingan di babak kedua, permainan lebih didominasi Indonesia. Dengan penguasaan bola 56% untuk Indonesia, dan 44% untuk Bahrain, serangan demi serangan skuad Garuda terus dilancarkan, hingga pada menit 74, Rafael Strik mampu menciptakan gol kedua ke gawang Bahrain. Petaka menghampiri skuad Garuda, saat wasit memberi waktu tambahan 6 menit, dan uniknya, hingga menit ke-9 wasit tidak kunjung mengakhiri laga. Hingga di menit 9, Bahrain mampu menciptakan gol melalui tendangan sudut, yang langsung disambar oleh pemain Bahrain. Sejatinya, selama tambahan waktu 6 menit itu, sudah beberapa kali waktu terhenti, yang seharusnya wasit sudah mengakhiri pertandingan. Jika itu dilakukan oleh wasit sesuai aturan normal, seharusnya wasit sudah mengakhiri laga ketika sudah mencapai menit ke-6 atau 7, yang mana di menit tambahan itu, bola keluar lapangan setidaknya 3 kali, namun wasit justru meneruskan pertandingan. Pertandingan berlanjut hingga sampai menit ke-9, yang menjadi menit gol penyeimbang Bahrain. Dan akhirnya, skor berakhir 2-2. Selama jalannya pertandingan, wasit lebih cenderung berat ke tuan rumah Bahrain. Indonesia selalu jadi pihak yang dirugikan oleh keputusan wasit, dan selalu menguntungkan Bahrain. Pertandingan dari babak pertama hingga selesai, keputusan wasit selalu membuat Indonesia rugi, ditambah para pemain Bahrain yang nampak mendapat perlakuan istimewa oleh wasit. Apapun yang dilakukan pemain Indonesia, selalu berujung pelanggaran yang bahkan tidak jelas. Setelah pertandingan usai, diketahui, manajer timnas Indonesia Sumarji langsung berkoordinasi dengan PSSI agar mengevaluasi pertandingan untuk langsung dilaporkan ke AFC hingga FIFA. Atas keputusan wasit yang selalu merugikan Indonesia, pemain Bahrain selalu menjatuhkan diri dan wasit selalu menganggap pemain Indonesia melanggar, dan sebaliknya, jika pemain Indonesia dilanggar, wasit hampir tidak pernah menganggap itu sebagai pelanggaran, kecuali jika Bahrain benar-benar melakukan pelanggaran keras. Dengan kepemimpinan wasit yang berat sebelah, membuat pemain Indonesia kehilangan konsentrasi, yang mana pemain Indonesia selalu saja dirugikan oleh wasit, seolah wasit itu mengatur ritme pertandingan, agar Bahrain mampu memanfaatkan keadaan psikologi pemain Indonesia yang sudah tidak dapat bermain secara baik. Permainan para penggawa skuad Garuda seolah dibuat rusak oleh wasit yang berat sebelah, dengan memanfaatkan permainan buruk Indonesia yang sudah dibelenggu rasa emosi, disertai tambahan waktu dari wasit yang tidak seharusnya disahkan. Perlu diketahui, FIFA memberi batas waktu 36 jam dari akhir pertandingan, untuk mengajukan protes, jika wasit terlihat sengaja berat sebelah, dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan oleh kebijakan FIFA tersebut. Malam itu juga,
Erick Thohir langsung bergerak menghubungi Presiden AFC. Jika pihak AFC tidak kunjung memberi keputusan tegas, maka PSSI berhak melaporkan langsung pada FIFA yang menjadi organisasi tertinggi sepak bola dunia. Keputusan AFC atau FIFA akan segera diumumkan setelah meneliti serta menginvestigasi jalannya pertandingan. Jika sang wasit dan tuan rumah Bahrain terbukti ada kerjasama, maka lisensi FIFA wasit terkait akan langsung dicabut. Untuk sanksi Bahrain sendiri, akan ada skors pengurangan poin. Lebih buruk dari itu, wasit akan dilarang memimpin pertandingan seumur hidup, sekaligus denda, jika dari Anda menemukan berita yang mengatakan, akan ada pertandingan ulang, akibat wasit curang. Perlu diketahui, pengulangan pertandingan itu tidak ada dalam aturan FIFA, hanya saja jika ada pihak yang curang, maka FIFA tidak segan langsung memberi sanksi berat. Dari hasil pertandingan Indonesia versus Bahrain, Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan dari seluruh faktor, mulai dari jalannya pertandingan, hingga hasil pertandingan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang wasit yang berlisensi FIFA. Marji, laga Indonesia-Bahrain diperkirakan akan menggunakan wasit dari Oman, negara tetangga. Mungkin ada harapan atau nggak tanggapan terkait itu? Gini, wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus, dan tentu kaitannya dengan itu kan dengan kepemimpinan seorang wasit, ya, baik itu tengah maupun AW 1-2. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih satu tiket menuju Piala Dunia. Ya nggak mungkin lah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak. Saya kira hal itu kalaupun memang itu terjadi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang... Berbagai cara akan dilakukan China agar dapat menjegal langkah Indonesia. Masyarakat Tiongkok akan sangat malu jika kalah dari Indonesia. Di sisi lain, skuad timnas China sendiri tidak yakin mampu mengimbangi permainan Indonesia yang sudah jauh berbeda dengan dulu. Menanggapi media Cina yang menuding proses perpindahan kewarganegaraan beberapa pemain kita karena dianggap tidak sah, karena pengambilan sumpahnya itu tidak dilakukan di Indonesia, itu bagaimana lantas hal ini berdampak pada status mereka di timnas? Apakah mereka masih bisa diturunkan pada laga nanti? Jadi kemarin kebetulan kan saya ngobrol sama Mes dan Eliano. Ya dia juga mungkin membaca juga yang begitu-begitu. Tapi ya saya udah sampaikan, biasalah namanya juga pertandingan besar. Tentu pasti segala sesuatu tim lawan itu kan bisa mempressure kita kan. Itu hal yang biasa. Dan kalau kaitannya di soal tempat di mana mereka disumpah, ya gak ada masalah. Toh itu juga ada berada di fasilitas negara kita. Kenapa harus dipermasalahkan? Saya kira kalau soal itu hal yang biasa, dan itu biasa di sepak bola. Segala sesuatu itu kan namanya juga war, namanya juga pressure supaya menurunkan mental pemain, itu biasa. Ya ditanggapi dengan senyum-senyum dan ketawa-ketawa saja. Biasa aja, gak apa-apa itu. Sebagai negara tuan rumah laga home, China memiliki hak bebas memilih beberapa stadion untuk menjadi markas di pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. China memilih beberapa alternatif pilihan stadion, dan menariknya, Federasi Sepak Bola China memilih stadion yang sangat jauh dari keberangkatan terakhir timnas Indonesia. Perjalanan skuad Garuda menuju stadion yang dipilih sebagai kandang China. Hal itu membuat timnas Indonesia sangat dirugikan, dan tidak merasa nyaman untuk laga tandang nantinya. China memilih beberapa stadion sebagai laga kandangnya, termasuk Stadion Qingdao Youth Football, yang mana stadion tersebut menjadi tempat bertanding kedua kesebelasan nantinya. Jarak yang bakal ditempuh skuad Garuda untuk menuju stadion yang dipilih China tersebut sangatlah jauh, yang mana penerbangan maskapai perjalanan tersebut harus melalui beberapa kali transit terlebih dahulu. Setidaknya, para pemain skuad Garuda harus menempuh perjalanan sejauh 15.123 km dengan masa perjalanan 38 jam. Artinya waktu tempuh perjalanan skuad Garuda menuju markas China hampir 2 hari 2 malam. Dengan begitu, untuk menjaga kebugaran para pemain agar mendapat poin penuh di China, PSSI sudah menyewa pesawat pribadi agar memangkas masa waktu perjalanan untuk menghadapi China, agar target meraih poin penuh di China dapat terwujud tanpa ada hambatan apapun. Setelah masalah perjalanan menuju China sudah selesai, Federasi Sepak Bola China kembali mempermasalahkan 2 pemain baru timnas Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.